Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Tada. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak, kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahannya. Caranya adalah dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Anak-anak, coba perhatikan video yang ada di samping Bapak ini. Ya, betul sekali. Video tersebut adalah video seorang anak dengan ibunya yang sedang melakukan kegiatan bakti sosial, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, mereka melakukan kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar dapat kita lakukan dengan cara menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya adalah, ada yang tahu tidak anak-anak apa aja? Ya, tepat. Diantaranya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, rutin melakukan kegiatan kerja bakti serta melakukan reboisasi dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Anak-anak, kewajiban kita sebagai warga negara yang ketiga adalah membayar pajak. Anak-anak tahu tidak pajak itu apa? Ya, tepat sekali. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Nah, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan juga harga beli suatu barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti kalian telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Jadi anak-anak, jangan lupa selalu ingatkan orang tua kalian untuk membayar pajak kepada pemerintah. Karena uang pajak inilah yang digunakan untuk membangun segala macam sarana dan prasarana yang ada di Indonesia, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Yang keempat, kewajiban kita sebagai warga negara adalah mengikuti pendidikan dasar. Ya, tepat sekali anak-anak. Pemerintah telah mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk wajib belajar selama 12 tahun yang terbagi pada sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun.
3 tahun di SMP maupun Madrasah Tsanawiyah, dan 3 tahunnya itu SMA maupun Madrasah Aliyah. Setiap warga negara Indonesia itu wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan tersebut. Nah, tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti anak-anak kamu telah mewujudkan tujuan nasional. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang hak warga negara. Yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan juga tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang maupun jabatannya. Nah, jadi hukum itu anak-anak tidak pandang bulu. Artinya siapapun yang melakukan kesalahan harus diberikan sanksi. Nah, persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian maupun kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan, itu mereka berhak menjabat ataupun menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya kalian ataupun orang tua kalian itu mampu untuk menjadi kepala desa, maka beliau juga boleh ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Jadi tidak ditunjuk ataupun dipilih oleh sekehendak hati atasan, tidak. Jadi untuk pemilihan itu dilakukan dengan demokrasi, yaitu pemilihan langsung. Hak sebagai warga negara yang kedua yaitu menikmati hidup layak. Setiap orang pastinya berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan apa, anak-anak? Ya, tepat, dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan juga kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya hidup dengan baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau biasa disebut dengan sandang. Yang kedua, kebutuhan makanan atau pangan. Yang ketiga, rumah atau papan. Yang keempat, tuh kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang baik. Hak sebagai warga negara yang ketiga yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut ataupun provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun media cetak. Yang kelima adalah hak untuk beragama dan juga beribadah. Negara Indonesia secara resmi telah mengakui ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan juga Konghucu. Selain itu, di Indonesia juga berkembang beberapa aliran kepercayaan.
kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan juga menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Misalnya, di saat ini, saat umat Islam sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka umat agama yang lain itu menghormatinya dengan cara tidak makan ataupun tidak minum di sembarang tempat, sehingga terjadilah kerukunan beragama. Hak yang kelima yaitu hak untuk membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, ya tepat anak-anak, dengan melalui bidang olahraga maupun menjadi duta kesenian. Ataupun juga kalian mengikuti lomba ilmu pengetahuan tingkat internasional. Nah, kalian harus berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga kalian dapat mengharumkan bangsa Indonesia dan juga kalian dapat mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa ataupun negara lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya hak sebagai warga negara yang ketujuh yaitu hak mengembangkan kebudayaan. Ya, Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan juga lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk terus berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Perhatikan foto yang disampaikannya anak-anak. Ya, benar sekali. Di sini adalah foto tentang ada rumah Banjar serta tentang tarian yang berasal dari Kalimantan Selatan. Hak yang kedelapan adalah hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya pembangunan jalan sekolah. Nah, dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali kekayaan alam yang terkandung. Kalian pasti tahu apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya Indonesia itu memiliki tambang emas. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ingat ya anak-anak, belajar menyenangkan bersama Pak Tada. Dadah!